Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 42300200010. Halo semuanya, kali ini saya akan menerangkan sedikit apa itu landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Nah, apa yang terjadi jika pendidikan tanpa didasari oleh landasan pendidikan? Mungkin kurang sempurna, bukan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dan fungsi landasan pendidikan itu sendiri. Simak baik-baik ya. Nah, tanpa landasan yang jelas, salah-salah pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram manusia lewat kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan itu sendiri. Selain itu, pendidikan merupakan moral yang jauh lebih bernilai jika dibandingkan dengan harta yang melimpah sekalipun. Nilai ekonomi sebesar apapun tanpa adanya pengetahuan akan habis seketika. Dari mana pengetahuan manajemen ini berasal? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu dari pendidikan itu sendiri. Apakah ada yang tahu apa saja fungsi landasan pendidikan? Nah, saya akan menjelaskan sedikit fungsi landasan pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk. Selanjutnya saya akan menerangkan beberapa tujuan dari landasan pendidikan. Selain fungsi, landasan pendidikan juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak menyalahgunakan hal yang negatif. Selanjutnya ada asas dan unsur pendidikan. Asas atau prinsip pendidikan merupakan tumpuan intrinsik pendidikan. Namun, sejatinya pendidikan menyangkut banyak umat dan banyak hal yang menaunginya, dan disitulah landasan pendidikan itu hadir. Maka sebelum menyentuh landasan-landasan pendidikan di Indonesia yang bisa dikaji dan biasa digunakan di Indonesia, terdapat inti dari dalam pendidikan yang harus dipahami terlebih dahulu, yakni asas dan unsur pendidikan. Asas pendidikan sendiri merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa asas yang biasa digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah asas Tutpuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional di Indonesia. Tutpuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. Yang kedua ada asas 1992 yang berisi, pertama, setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perkehidupan umum. Yang kedua, pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Keempat, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat Indonesia. 5. Bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya lahir maupun batin hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun itu, mengingat baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri maka mutlak harus
membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin. Yang ketiga, ada asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup ini dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengemban dua hal pokok, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Yang keempat, ada asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ada beberapa pandangan dari para ahli tentang belajar mandiri, yaitu yang pertama, contohnya belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa untuk mengemban potensinya atau memperbaiki potensinya. Yang ketiga, dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari guru ke siswa atau biasa disebut dengan student center. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Selanjutnya ada unsur pendidikan. Unsur pendidikan adalah satuan-satuan yang mendirikan dan memungkinkan terjadinya suatu proses pendidikan. Unsur-unsur pendidikan meliputi yaitu 1. Tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, interaksi edukatif. Yang kelima, materi pendidikan. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Berikutnya kita akan mengetahui jenis-jenis landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah landasan religius pendidikan, yaitu yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, yaitu berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga yaitu ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Contohnya adalah landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Macam-macam landasan pendidikan tersebut merupakan pijakan utama yang digunakan ketika kita hendak mulai menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan tanpa didasari oleh landasan pendidikan yang jelas, maka pendidikan tersebut akan berjalan kurang sempurna. Sekian dari saya tentang penjelasan landasan pendidikan, baik tujuan, fungsi, maupun akses dan unsur. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.